sangat kecil banget. Kalau saya boleh estimasi itu sekitar 5-10%. Baru 10% 10 tahun. Akan menjadi hal yang salah kalau kita memberikan bantuan ini ke bukan kelompok yang berbudidaya. Oh gitu. Artinya nanti setelah ini akan kembali lagi ke masa lalu. Kita berikan bantuan yang tidak tepat sasaran, kesejahteraan ya, peningkatan pendapatan mereka. Karena dari tahun ke tahun peningkatan pendapatan mereka semakin lama semakin turun. Ini nelayan tangkap nih. Iya, nelayan tangkap ya. Terus daerah penangkapan ikan dia semakin jauh. Halo teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di podcast Ngotrek, podcast inspirasi dan aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu. Teman-teman, sekarang kita sudah duduk bersama dengan narasumber, salah satu tokoh pemuda yang selama ini ikut membantu pembinaan nelayan dan pemuda di Kepulauan Seribu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang Ahmad Khairuddin. Selamat siang. Iya. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat saja di Pulau Mah. Iya. Mohon maaf ini mengganggu Bang Khairuddin. Siap. Kita sekarang lagi ada di podcast Ngotrek. Podcast ini untuk menyampaikan inspirasi dan aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu. Bang Khairuddin ini kan salah satu yang sejak selesai kuliah sudah menekuni dan ikut membina masyarakat kita ya Bang Khairuddin ya. Tapi sebelum kita nanti bincang-bincang soal pembinaan pemuda dan nelayan di Kepulauan Seribu, saya ingin tanya dulu, Bang Khairuddin tahu nggak ngotrek di Kepulauan Seribu itu seperti apa? Oh ya, setahu saya kalau ngotrek itu adalah kegiatan memancing dari para nelayan Kepulauan Seribu dengan metode alat pancing itu yang berentet pancingnya, lalu di kedut-kedut istilah orang kita tuh dari naik turun ya, disentak lah gitu ya. Ini biasanya sasaran alat tangkapnya adalah ikan bentong, como, ikan kembung, yaitu ikan-ikan yang pelagis atau karang juga termasuk juga gitu. Karena ada beberapa ikan-ikan karang yang kena juga seperti ikan-ikan, kalau orang sini bilang ikan menggaru, itu ikan-ikan karang. Tapi kalau ikan-ikan pelagisnya biasanya ikan bentong, ikan kembung dan sebagainya itu biasanya ketangkap juga di alat. Itu biasanya kapan tuh orang pulau ngontrak tuh? Biasanya udah dari sejak subuh mereka berangkat dari Labuan sampai ke tempat lokasi gitu. Biasanya mereka dari pagi berangkat sampai sore pulang. Itu aja. Bang Khairuddin, Bang Ahmad apa Bang Khairuddin? Pak aja, bisa Ahmad. Biasanya sih yang familiar Ahmad aja. Bang Ahmad ya. Bang Ahmad, waktu itu kuliah di mana? Saya kebetulan kuliah di IPB Bogor, di IPB Dermaganya. Institut Pertanian Bogor ya? Betul, tapi ngambilnya manajemen bisnis perikanan. Wah, cocok hari ini kita bicara soal. Alhamdulillah, insya Allah. Ini ngotrek rupanya teman-teman dapat narasumber yang ya keren. Memang kita mau ngangkat soal pembinaan nelayan dan khususnya perikanan. Bang Ahmad, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan untuk pembinaan nelayan di Kepulauan Seribu? Ya, mungkin saya tarik ke belakang ya. Silakan. Setelah selesai saya kuliah, kebetulan saya diminta atau diperbantukan di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, yaitu sebagai tenaga pendamping teknis dan pendamping sosial di masyarakat Kelurahan Pulau Panggang. Yaitu dalam program, saya bantu dalam program sea farming. Sea farming itu adalah mungkin kalau saya jabarkan itu terlalu luas, tapi pada saat itu target antaranya adalah merubah mindset masyarakat dari nelayan pembudidaya, dari nelayan tangkap ke nelayan pembudidaya. Karena pada saat di 2004 itu pola budidaya masyarakat itu belum berkelompok. Adapun berkelompok tapi masih skalanya kecil gitu, belum banyak seperti sekarang. Nah, pada saat itu saya punya tugas adalah meyakinkan masyarakat bahwa budidaya ini adalah salah satu alternatif usaha yang sangat menjanjikan. Betul. Nantinya gitu. Kalau
dilakukan secara serius dan kata orang Pulau tegur. Tegur ya. Yaitu tegur itu ya benar-benar lah gitu untuk Tekun lah ya, tekun bahasa untuk berbudidaya ikan gitu. Nah, proses sosialisasi mulai dari FGD itu kita lakukan sampai 12 kali FGD. Dari 12 kali FGD itu keterlibatan masyarakat itu sangat variatif. Di tahun pertama di 2004 itu kita melakukannya di Kelurahan Pulau Panggang, FGD pertama. Itu alhamdulillah ada keterwakilan dari masing-masing RT dan RW dan masing-masing keterlibatan dari tokoh masyarakat dan pembudidaya nelayan tangkap pada saat itu. Sampai 12 kali FGD mengerucut yang mau benar-benar berbudidaya, yang mau benar-benar berkelompok itu ada 22 orang. Saya ingat banget itu. Tarik nafas dulu. Jangan. Ini kalau saya berbicara soal perikanan ini memang agak udah ada ya? motivasi sendiri gitu. Iya. Karena ini masalah utama di kita. Iya, gitu. masalah gitu utama. Ya, Jadi perubahan mindset itu upaya-upaya supaya ada pola baru dalam nggak cuma nangkap, tapi ini betul berbudidaya. Gitu. Terus dalam perjalanan merubah paham itu, mindset itu, ada penolakan-penolakan nggak? Sebenarnya bukan penolakan ya kalau menurut saya, tapi ini lebih ke keyakinan mereka gini, bahwa berbudidaya itu butuh waktu, siklusnya sangat panjang gitu. Sedangkan nelayan tangkap itu hari ini dia ke laut, hari ini dia dapat, hari ini dia makan. Nah, sedangkan berbudidaya butuh waktu, minimal 7 sampai 9 bulan mereka panen baru dapat buat makan. Nah, ini semacam keyakinan aja yang mereka belum dapat. Tugas saya pada saat itu adalah meyakinkan mereka. Tapi memang kendala-kendalanya di mereka itu adalah sarana prasarana untuk berbudidaya pada saat itu. Di tahun berapa sekitar? Saya ingat itu di 2004. 2004 ya. Setelah saya lulus itu. Awal-awal kabupaten lah ya. Betul, ya. betul. Karena pada saat itu budidaya di pulau, khususnya ya saya bicara di Kelurahan Pulau Panggang itu masih sangat relatif sedikit. Dan sifatnya masih sifat project. Tidak ada pendampingan, ngasih bantuan tinggal. Nah, kalau di 2004 itu sampai saat ini pendamping, selain kita ngasih bantuan, monitoring, pengawasan dan evaluasi kita lakukan. Betul. Pendampingan masyarakat dari sisi teknis ataupun manajemen usaha budidayanya kita lakukan juga pendampingan secara berkelanjutan. Betul. Hingga nelayan itu paham betul dari dan mendapat manfaat dari program itu ya. Walaupun masih ada sedikit-sedikit yang harus kita beresin lah gitu di soal pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun pertama masih ingat nggak Bang Ahmad, dari tahun 2004 katakan ke 2005 proses itu kan berjalan ya. Nah, dari 100% tadinya nelayan tangkap berubah ke budidaya sekitar berapa persen yang berhasil? Sangat kecil banget. Kalau saya boleh estimasi itu sekitar 5 sampai 10%. Baru 10% satu tahun ya. Tapi kalau kita loncat untuk tahun 2022 ini sudah sekitar berapa persen? Alhamdulillah sekarang sekepulauan Seribu sekarang malah kita bicaranya sekarang ada 26 kelompok pembudidaya ikan atau disingkatnya 26 Pokdakan pembudidaya ikan di Kepulauan Seribu. Jadi di setiap kelurahan atau bagaimana? Di setiap kelurahan itu kita, kalau saya boleh rinci ya, di Kelurahan Pulau Panggang ini ada 12 pembudidaya ikan. Lalu di Pulau Kelapa itu ada 2 pembudidaya ikan, kelompok ya, dalam 2 pembudidaya. Di Pulau Pari ada 2 kelompok pembudidaya ikan, Pulau Tidung ada 3 kelompok pembudidaya ikan, dan Pulau Lancang ada 7 kelompok pembudidaya ikan. Jadi semua pulau sudah terjamah istilahnya. Betul, sudah terjamah karena sangat menjanjikan juga dari sisi harga ikannya dan dari sisi pasarnya. Jadi dari awal sampai akhir atau dari hulu sampai hilir dilakukan pembinaan itu? Betul, mulai dari hulu ke hilir kita lakukan pembinaan. Karena pada dasarnya kan masyarakat kita itu butuhlah pendampingan yang benar-benar intens, karena mereka dari sisi manajemen agak kurang ya. Tapi kalau dari sisi teknis mereka udah agak lumayan paham gitu. Sejauh ini dalam proses budidaya itu apa sih namanya spesies ikan atau yang dibudidaya itu
ikan apa yang cocok di Kepulauan Seribu? Kalau sekarang ini sebenarnya yang kita sedang budidayakan ada beberapa jenis. Pertama itu dari kerapu cantang, bawal bintang, kakap, dan satu lagi mangrove jack ya. Itu adalah kakap sebenarnya, kakap. Tapi lebih kayak kalau kita bilang sih itu kakap batu kalau orang pulau bilang. Nah, tapi dari 4 spesies ini sebenarnya menjanjikan ada 2. Baik dari sisi pemeliharaannya ataupun dari sisi harga. Yaitu ikan cantang dan bawal bintang. Cantang ini kerapu ya? Kerapu cantang. Kerapu cantang ini adalah perkawinan antara kerapu macan dengan kerapu kertang. Oh gitu. Hibrid kalau kita bahasa hibrid. Nah, bawal bintang ini sebenarnya perkawinan juga. Nah, yang lebih potensial untuk dikembangkan di sini, baik dari sisi yang tadi saya jelaskan tadi, dari sisi teknis pemeliharaan sampai ke harga, bawal bintang yang lumayan ya. Harganya itu stabil. Dari dulu sampai sekarang stabil, nggak ada drastis turun. Permintaannya itu masih stabil ya? Iya, harganya juga stabil. Berapa persen pasokan dari Kepulauan Seribu khususnya tadi di bawal bintang untuk ke pasar? Pasar ya. Hampir 100% masuk pasar ke Jakarta. Dan dia dari sisi pemeliharaannya itu kalau kita bilangnya sih yaitu survival rate ya, kelangsungan hidup bawal bintang ini 90% sampai panen. Jadi dia survive-nya tinggi di perairan Kepulauan Seribu? Iya, betul. Kuat dia. Kuat, ya. Dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain seperti termasuk cantang juga ya, termasuk cantang, kerapu macan. Bahkan sekarang kerapu macan agak mulai kurang di kita gitu. Itu sih, Bang. Terus gini, dulu kan kita kenal beberapa investor lah ya. Iya. Yang datang ke pulau, dia bikin karamba. Ada namanya bandeng misalnya kan. Atau di pulau-pulau bawah sana, pulau utara sana ada keramba-keramba yang punya milik. Nah, gimana kolaborasinya tuh? Kalau bandeng, kebetulan kita juga di sini kan ada dulu nih di Nusa Ayu Keramba ya, juga bandeng. Tapi kalau untuk bandeng dari kita hitung dari analisis usahanya, Bang, untuk diterapkan ke masyarakat, untuk berkolaborasi dengan masyarakat ini agak susah ya, karena bukan agak susah, agak kurang menjanjikan dari sisi usahanya. Karena pertama bandeng ini adalah punya nilai jual yang agak rendah dibanding bawal bintang dan ikan lainnya yang sudah kita pelihara di sini. Kedua, operasionalnya tinggi. Oh gitu. Iya, jadi istilahnya boros lah. Dan kalaupun untuk mau berbudidaya ikan bandeng, kuantitasnya harus tinggi, misalkan sekitar 20.000 sampai 30 ekor gitu. Baru bisa BEP dengan cepat lah gitu. Bang Hairudin, kita balik lagi ke proses budidaya. Teman-teman nelayan ini kan sudah dibuat kelompok-kelompok budidaya. Dari awal sampai hilir, Bang Hairudin bersama mungkin Sudin terkait ya, KPKP kalau sekarang mungkin. Nah, prosesnya untuk membantu nelayan bukan hanya keramba dong. Betul. Pasti juga bibit. Betul. Ya kan? Nah, itu prosedurnya gimana, Bang? Ya. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya saya ya dalam hal ini berterima kasih juga kepada Sudin KPKP ya. Karena bantuan mereka ini sangat membantu juga ke para pembudidaya ikan di Kepulauan Seribu pada umumnya ya. Karena mulai dari KJA yang HDPS sekarang yang umur teknisnya itu 35 tahun lebih, sampai sekarang pun masih bagus, sampai ke bibit dan pakan juga pernah kita bantu juga, pernah dibantu oleh Sudin. Oke, teman-teman, biar nanti teman-teman tahu KJA itu keramba jaring apung. Betul, iya. Ya, karena semuanya belum tentu paham juga ya KJA. KJA itu keramba jaring apung. Dan kebetulan yang dapat bantuan dari Sudin KPKP atau Dinas KPKP adalah keramba jaring apung yang berkualitas tinggi. Oh gitu. Dan mahal. Makanya kita mengharapkan dari masyarakat nih, dari bapak-bapak kita yang bergabung dalam kelompok ini benar-benar dipelihara. Anggota binaan harus benar-benar kerambanya harus dipelihara. Sedangkan untuk benihnya pun kita dari PBKL atau dari Sudin Perikanan ini dibantu terus masyarakat. Gitu ya. Dalam 1 tahun ini 2022 ini sudah berapa kali yang didapat oleh masyarakat dari PBKL atau dari Sudin KPKP, yaitu jenisnya kerapu cantang, kakap putih dan bawal bintang.
Itu sudah pernah mereka dapat dari Sudin KPK. Tapi gini, teman-temannya atau nelayan lah ya, nelayan budidaya yang dibantu itu memang harus sesuai dengan kualifikasi ya, asal Betul. diverifikasi dulu keseriusan dia untuk melakukan itu supaya ini berkelanjutan, bukan begitu? Betul, karena mungkin dalam kesempatan ini juga nih Bang, saya juga ingin menjelaskan juga bahwa di Pulauan Seribu ini sudah ada forum budidaya Seribu Kerapu. Oke. Yaitu merupakan wadah berkumpulnya kelompok-kelompok yang tadi itu dari Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Lancang, Pulau Pari dan Tidung bergabung dalam Seribu Kerapu. Fungsinya, salah satu fungsi forum ini adalah menseleksi ketika ada bantuan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, mereka sudah punya alurnya. Oh gitu. Alur memberikan bantuan ke kelompok mana dulu. Dia sudah ada, terus teknis mekanismenya juga sudah ada. Ini kelompok yang memang dalam pengertian secara administrasi dan tertib lah mereka. Terverifikasi lah ya. Terverifikasi, ini yang dapat bantuan. Lalu bergulir mereka. Bergulir. Semua pasti dapat. Itu Bang. Artinya tidak ada, mohon maaf, tidak ada kekhususan gitu. Nggak ya. ada. Ada kan bahasa yang kita Iya, dengar di luaran, betul. dia lagi. Betul, begitu. nggak ada. Gitu. Mungkin kalau saya perlu meluruskan juga ya, mungkin karena saya juga lama ya di pendampingan kelompok-kelompok ini, bukan hanya budidaya sebenarnya, kelompok tangkap dan sebagainya saya melakukan pendampingan. Ini saya coba meluruskan kenapa ada istilah dia lagi karena mereka dialah yang berkelompok dan berbudidaya. Oh iya. Jadi otomatis mereka yang dapat terus yang gitu serius ya. Yang serius. Akan menjadi hal yang salah kalau kita memberikan bantuan ini ke bukan kelompok yang berbudidaya. Oh gitu. Artinya nanti setelah ini akan kembali lagi ke masa lalu, kita berikan bantuan yang tidak tepat sasaran, ini akan menjadi pertanyaan lagi dan gagal pasti. Artinya tidak menutup ruang juga kan buat nelayan-nelayan baru, mungkin kan generasi berlanjut. Betul. Jadi pembinaan terus berlanjut. Bisa nggak diinformasiin ke nelayan-nelayan yang memang mau serius berbudidaya, itu prosedurnya gimana gitu? Ya, terima kasih dalam kesempatan ini juga. Mungkin kalau untuk kelompok-kelompok berbudidaya ini yang mau berbudidaya perikanan, ini semua sebenarnya open buat masyarakat Kepulauan Seribu siapa saja ya. Dalam pengertian siapa ini adalah pelaku perikanan ya. Tentunya yang belum masuk ke kelompok-kelompok perikanan. Misalkan dia sudah masuk ke kelompok KUB, yaitu kelompok usaha bersama, ini identik dengan kelompok nelayan tangkap. Ini tidak boleh masuk ke dalam kelompok budidaya ikan karena akan dikhawatirkan terjadi overlap bantuan. Tumpang tindih bantuan. Contoh misalkan ketika kelompok budidaya ini dapat bantuan benih, dia dapat benih. Tapi dia masuk dalam KUB. Dia dapat, nanti ada bantuan alat tangkap, dia dapat lagi bantuan alat tangkap. Ini akan nggak bagus jadi buat tumpang tindih ya. Betul. Kita pembinaannya ya seperti itu gitu. Jadi teman-teman Bang Ahmad ini artinya memageri itu supaya yang berhak dapat ya memang ditekuninya. Betul. Budidaya itu ya. Terus untuk gini, kita tahu lah di Pulau Tidung itu kan ada balai benih ya. Betul. Balai benih. Nah, bagaimana optimalisasi selain benih yang dari luar? Kita kan berharap kita juga bisa mempunyai produksi benih. Pandangan Bang Ahmad gimana soal itu? Yang balai benih Tidung ya? Iya. Kita konsepnya Kepulauan Seribu nih ya. Iya. Sebenarnya kan di kita itu pengen bentuk sebenarnya yaitu UPR, unit pendidikan rakyat. Sebenarnya udah ada 2 UPR, ada 3 UPR yang ada di Kepulauan Seribu, yaitu UPR Pulau Lancang, UPR Pulau Tidung dan UPR Pulau Kelapa II. Nah, tujuannya adalah untuk istilahnya nanti kalau ketika ada bantuan dari balai benih, benih ikan yang masih kecil itu ditampung dulu di UPR. Lalu dari UPR ini akan disalurkan ke kelompok-kelompok budidaya ikan dengan ukuran yang sudah tahan terhadap lingkungan di sekitarnya itu gitu. Sebenarnya tujuannya seperti itu sebenarnya UPR. Nah, PBKL ini adalah salah satu balai yang menyalurkan
benih-benih yang benih-benih untuk kelompok-kelompok budidaya ikan sebenarnya, Bang. Artinya berproses ya. Berproses sampai semuanya. bagaimana nelayan budidaya itu settle ya. Betul. Settle untuk melakukan pembesaran dan bahkan pihak teman-teman mungkin memberikan akses untuk penjualan itu. Iya, mungkin gitu ya. Ada juga seperti itu. Makanya di forum ini di tahun kedua periodisasinya forum ini akan dibentuk unit pemasaran ikan. Nanti bagaimana kelompok ini yang mempunyai peran nanti untuk mengambil ikan di anggota kelompoknya lalu memasarkan ke Jakarta. Jadi alur distribusi dari pembudidaya ke pasar itu lebih pendek dan tentu harganya akan lebih mahal gitu. Oke, sebelum closing statement saya mau tanya ini. Bisa nggak Bang Ahmad Khairuddin ini kasih alasan kuat? Karena kita tahu sendiri lah, alam kita tidak seperti dulu. Betul. Kalau cerita-cerita mungkin kakek kita, bapak-bapak kita lempar tangsi di dermaga udah dimakan ikan. Betul. Ya, artinya ini memang harus ada perubahan ya mekanisme kan. Seberapa kuat alasan nelayan Kepulauan Seribu ini harus berbudidaya? Alasan yang pertama adalah tentu kesejahteraan ya. Peningkatan pendapatan mereka. Karena dari tahun ke tahun peningkatan pendapatan mereka semakin lama semakin turun. Ini nelayan tangkap nih? Iya, nelayan tangkap ya. Terus daerah penangkapan ikan dia semakin jauh. Iya, sehingga butuh alternatif usaha buat para nelayan ini. Daripada dia keluarkan kos yang lebih tinggi, tempatnya jauh, ikannya belum tentu banyak gitu kan. Makanya butuh alternatif. Yang pertama itu. Yang kedua, berbudidaya ini merupakan tabungan masa depan buat pendidikan anak mereka. Karena kalau mengandalkan hasil tangkapan, ini akan sulit gitu ya. Karena dengan kalau contoh sekarang di sini banyak pembudidaya menganggap keramba ini merupakan tabungan mereka buat anak, buat pendidikan anak. Nah, jadi alasan-alasan inilah yang memang harus para nelayan di Kepulauan Seribu ini atau umumnya masyarakat di Kepulauan Seribu ini harus sudah segera berbudidaya, baik itu secara mandiri atau berkelompok.